Kalau kita nggak mengikuti kalender dunia, bro. Jadi ngikutin kalender apaan? Pelatih. Oh, inget gak sih lu total video yang kayaknya sih udah ratusan ya. Kalau Atau lebih kali ya? Kalau gue hitung-hitung ya sebenarnya ada ratusan. Gue sih waktu itu adalah itu kamera impian gue, cuy. Gue cuma bisa lihat di YouTube dari influencer dari intinya cuma bisa lihat di layar. Terus pas waktu gue masuk di Dewa, gue hands on sendiri tuh kamera tuh, anjing. Ini kamera 50 juta anjing. Gue berpikirnya adalah suatu orang yang kerja di industri kreatif di Indonesia nih, gue bilangnya di Indonesia kurang dihargai, bro. Karena orang pahamnya adalah di output, bro. Di output. Misal nih orang arsitek, bangunannya megah, mahal nih orang. Ya lu bikin animasi cuma 5 detik, lu bikin keyframe berapa? Orang taunya bukan animasi, bukan video sinematik, bukan apa, taunya video doang. Kalau lebih berat editor iya, kalau menurut lu nih. Ya karena itu tadi, kalau mungkin shooter ya mungkin kelemahan karena gue sendiri juga shooter kan, tetap di Dewa, ya mungkin mainnya adalah kita kejar-kejaran sama momen. Oke. Itu kalau shooter. Tapi kalau editor, kita benar-benar harus berpikir gimana cara kita ngemas nih video nih. Oke, momen dapat, footage ciamik dapat, tapi kalau secara pengemasannya nggak bagus, gimana mati dong. Gimana bisa kita share ke orang-orang, dan orang-orang lain itu yang sekiranya dia nggak tahu nih gimana bikinnya, cuman dia bisa, wih keren ya, wih bagus ya, wih kayak kagum gitu loh dengan hasil itu, dan itu adalah PR dari editor itu sendiri. Jadi orang-orang pasti pada nggak tahu dapur lah ya. Nah, kadang kan dari kita kan cuma tahu hasilnya tanpa melihat prosesnya itu tadi. Tapi kalau dari lu nih Mas Rian, kayak keluh kesah lu selama jadi videografer nih, selama masuk tahun keempat ya, tahun keempat apa kelima ya? Apa? Kerja sebagai videografer. Dari awal? Iya, ya yang selepas lu kuliah nih. Oke. Keluh kesah sebagai videografer, ya mungkin kebanyakan di Dewa lah ya, karena kan udah 3 tahun, jalan 3 tahun ya sekarang ini, 3 tahun di Dewa United ya. Benar-benar dari nol nih. Iya. Lu berarti kan lu yang nge-build semua dari bener. YouTube, Instagram. Waktu itu kan gue cuma ngerjain apaan dong, cuma pengumuman seleksi sama preskon. Udah tuh. Sama CSR yang Dewa FC bertiga waktu itu. Iya kan, sebelum ada gua kan lu ya kan yang nge-cover kan? Iya, tapi cuma dikit. Nah, kan lu masuk full tuh YouTube semua. Keluh kesah lu apaan sih Mas Rian? Coba boleh gue tahu nggak sih? Kalau dibilang keluh kesah, ya namanya kerjaan kan pasti ada kan. Ya namanya keluh kesah, capek, bosen. Tapi emang kayak apa ya? Entah sebagai sekarang udah lama kali ya, udah lama. Bukan lama, istilah kalau menurut lu udah terbiasa lah menggeluti, udah repetisi. Jadi kalau menurut lu 2 tahun lebih, hampir 3 tahun itu menurut lu hal yang lama apa masih sebentar? Iya, di satu perusahaan nih sebenarnya. Mungkin ya, kalau gue teman-teman gue yang lain kan kebanyakan kayak orang-orang TV, orang-orang yang udah bergelut di satu perusahaan yang sama, itu dia bisa dibilang lama itu di atas 5 tahun. Oke. Tapi kalau kita kan ada konsep, kalau lu udah menggeluti itu selama 10.000 jam. Waduh, kehitung nggak tuh? Nah, lu udah jadi sebuah profesi, sebuah kebiasaan. Iya. Sama kayak pro player kan, kalau pro player kan kayak gitu kan. Gua pernah dengar 10.000 jam lu menggeluti itu. Gua pernah dengar kalimat itu. Berarti lu udah emang ya lu di situ. Iya, benar. Profesional. Nah, kalau lu 3 tahun kan udah masuk profesional, udah lama. Itu termasuk expert di bidangnya. Expert kan 10.000 jam. Dan gue juga nggak ngitung sih udah berapa. Cuman ya itu tadi, balik lagi kalau gue dibilang
cukup merasa bosen sebenarnya. Kadang butuh apa ya, suntikan-suntikan. Bukan nyuntik. Aduh, kenapa gini nih? Oh, Suntik gini nih. oh ya, suntik gini. nyuntik. Iya. Jadi Jadi lu mau nyoba kerjaan yang lain gitu ceritanya? enggak. Kalau kerjaan gue tetap passion gue masih menyukai dengan passion gue, karena di videographer itu masih banyak yang bisa dieksplor gitu kan. Cuman yang bisa gua katakan adalah mungkin dengan pola kerja yang bisa dibilang sama ya. Nah, tapi gue kan, ya gue sempet kan di tim sport juga. Tapi kalau di Dewa United FC ini, lu tuh kerjanya, pola kerjaan tuh gimana maksudnya? Kayak kalau orang normal kan Senin sampai Jumat, masuk 9 to 5. Yeah. Nah kalau yang kerja di klub sport kayak gitu tuh, lu gimana sih? Kan banyak nih temen-temen yang nggak tahu juga. Iya. Jadi Indonesia kan punya kalender Senin sampai Minggu. Senin Minggu. Iya, Indonesia. Iya, seluruh dunia lah, seluruh dunia. Seluruh dunia Senin sampai Minggu. Normalnya adalah orang kerja Senin sampai Jumat. Sunday, kan? Monday, Tuesday, Wednesday. Iya kan, mereka kan punya jam kerja itu kan? Iya. Nah, kalau kita enggak mengikuti kalender dunia, Bro. Jadi ngikutin kalender apaan? Pelatih. Oh, saya kira ikut kalender Hijriah. Pelatih. Intinya kalau pas posisi bukan pelatih, klub lah, ini klub. Klub. Kalau memang klub lagi libur ya kita libur, meskipun itu di hari aktif nih. Kalau kita libur ya libur. Tapi kalau memang tetap harus kerja ya kerja. Apalagi sekarang di Liga 1 kan seringkali match itu ditaruh di weekend. Iya. Nah, jadi kan weekend kerja? Iya pasti. Ada lembur? Hah? Ada lembur? Jangan dibilang, Cuk. Kan gue nggak tahu kan. Soalnya kan ya gue nggak tahu ya kalau misalkan Senin sampai Jumat. Nah, lu kan gue nggak tahu kegiatan lu, apakah lu ngantor? Karena sistemnya bukan yang kayak bukan yang dibuat kayak lu di luar jam kerja Senin sampai Jumat, lu Sabtu Minggu kerja lu dapat lembur. Nggak gitu konsepnya. Jadi memang bener-bener dari awal kita dikasih tahu untuk ya mengikuti agenda klub, agenda tim dimanapun. Berarti lu nggak ngantor? Kapanpun. Kalau gua nggak. Oh, lu benar-benar follow tim? Iya, karena gua memang dari awal gua udah dikasih tanggung jawab buat ngikut di tim. Oke. Away, baik away maupun home, ya gua tetap harus follow dimanapun tim jadi itu berada. Benar-benar ngikuti tim kemanapun pergi lah ya. Bener. Jadi meskipun hari Sabtu Minggu nih kita ke Makassar nih, ke PSM misal, ya kita datang ke sana meskipun libur. Ya gue udah nggak mikir adanya uang lembur atau apa, karena ya itu tadi kita udah disampaikan di awal di kontrak kita itu kita nggak ngikutin jadwal reguler gitu loh. Jadi kita loyalitas tanpa batas. Iya, gitu bener. Gue setuju sih. Kita itu kalau berdiri di mana ya kita harus menjunjung bendera kita. Karena kan dulu gue sempat sekamar sama manajer tim basket. Siapa? Ada lah temen juga. Oh gitu. Bapak Zaki Iskandar, nanti kapan-kapan kita undang ke sini lah. Pak Zaki, halo. Beliau kan juga ya istilahnya juga senior lah, sesepuh juga di perbasketan Indonesia. Saya juga belajar banyak lah sama dia. Dia juga bilang di mana kita berdiri ya bendera itu dijunjung tinggi lah, harus lah. Soalnya kan gue waktu itu di Dewa ya gue bangga sama bendera gue. Kalau sekarang gue kan di RRQ ya mau nggak mau harus ngebawa bendera gue kan. Nggak mungkin kan kita kan cari duit dari bendera yang kita junjung kan. Iyalah. Masa ya kayak wah anjing nih kan nggak mungkin. Masa bendera kita dia anjing-anjingin sendiri. Nggak mungkin. Yang ngasih lo duit. Makanya itu yang gaji kita, masa kita harus nggak bisa bangga, Cuk. Nah, benar. Jadi kita harus bangga. Oke. Bangga. Bangga, loyalitas tanpa batas.
lu ikut gak sih berapa total video yang udah lu kerjain dari nol sampai sekarang? Karena growth-nya Dewa United FC ini kenceng banget coy. Ini kayak Iya, iya. dari YouTube kan, apalagi Instagram. Instagram Iya. kan kalau dulu kan kayak kebutuhan video itu buat apa sih, kalau foto kan Instagram malah foto-foto doang. Kalau sekarang Zaman kan dulu kan. ya Ya, sekarang sekarang udah ada video, Reels, udah ada TikTok, video vertikal itu kan makin ya rame tuh. ini ada TikTok, terus sekarang Mm-mm. apalagi Thread, Twitter Thread, dulu oke ya oke. kan. Nah itu inget gak sih lu total video yang kayaknya sih udah ratusan ya, Mm-mm. Kalau atau lebih kalau kali ya. kalau gue hitung-hitung ya sebenarnya ada ratusan ratusan. Jadi gue kan mencoba untuk memanage tuh file-file yang ada di karena banyak dan memang kebutuhannya juga banyak juga, bukan hanya untuk satu dua platform tapi udah kalau nggak salah 4 kali ya, untuk Empat platform. empat platform, YouTube, Instagram, TikTok itu yang utama sih sebenarnya. YouTube, Instagram, TikTok. Ya itu yang utama. Itu udah 3 platform. Berarti lu bikinnya udah landscape sama portrait. Iya, jadi memang sistemnya adalah gue menyesuaikan sama apa sih, eh, aplikasinya itu tadi. Misal nih YouTube kan landscape tuh, landscape ya gue bikin 2 versi jadinya. Jadi buat YouTube iya, buat IG iya gitu. Jadi gue harus ngedit yang satunya landscape, satunya portrait. Sebenarnya gue ada rencana sih, pengen juga naikin di short, di YouTube short, cuman kayaknya masih belum karena ya istilahnya gue di sini masih apa ya, single factor lah istilahnya ya. Jadi solo player. Ya, solo player. Benar. Jadi lu butuh bantuan sebenarnya. lu mau nggak? Boleh lah, kalau bisa lah. Pak. Kan di balik layar aja. Oke. Jangan ada hitam di atas putih. Berbahaya. Kalau kita kan ya udahlah. Oke. Bisa nanti lah ya. Oke, bisa nanti. Ngobrolin di balik ini aja. Lanjut. Jadi ada yang penting gak nyangkut. Jadi sekarang karena memang istilahnya konten video ini benar-benar lagi di-boost banget ya akhir-akhir ini ya. Itu tadi munculnya platform short di YouTube, TikTok, Instagram Reels, itu benar-benar Berapa kayak totalnya jadi? Kira-kira nih. kalau di total semua ya udah 1.000 lebih kayaknya. Kalau total nih benar-benar total semua nih YouTube. Udah ribuan ya. Belum sih. Kayaknya masih 1.000. Kalau sekarang subscriber banyak kan. Jadi kan lu berarti benar-benar, gue sih sangat appreciate sih, kayak anjing lu 2,5 ya 3 tahun ya. Sangat appreciate, kayak lu dari nol yang benar-benar nge-build YouTube-nya dari nol coy. Iya, kan itu lu semua kan. Jadi video-video YouTube-nya Dewa FC itu lu semua kan. dari gua. Gila. Lu kalau scroll dari atas ke bawah, kalau dikasih copyright by Rian Fauzi Utomo. Enggak bro, kan copyright gua udah dibeli sama Dewa, istilahnya. Juga. Jadi kan gue kerja buat Dewa ya, gue istilahnya mengabdi lah ke mereka. Jadi apapun toh ya alat-alat yang gue pakai juga dari Dewa juga. Copyright-nya by Dewa United. Gitu. Bukan personal. Bukan personal, pastinya bukan. Kenapa kok kayaknya ditegesin bukan personal? Emang ada personal? Enggak lah, enggak, maksudnya buat ditegesin aja. Karena memang gue kerja di Dewa, gue harus mengabdi ke Dewa gitu loh bro. Saya kira ada sesuatu, kayak misalkan lu kerja ternyata lu ngasih tag-nya personal, kan enggak sih, kurang etis lah ya. Iya, menurut saya sih juga kurang etis lah. Oke. Udah ribuan video yang dibuat dari macam-macam platform. Ada nggak sih satu video yang buat lu sangat puas banget ngerjainnya? Iya. Gua bener-bener puas itu kalau kontennya itu istilahnya konten yang eksplisit itu, yang spesial. Yang viral atau yang views-nya banyak? Bukan yang viral, karena konten yang viral itu setelah kita kasih ke masyarakat, ke publik.
Nah, maksud lu yang eksplisit, yang spesial itu gimana tuh? Launching jersey? Oh iya, launching jersey. Ya, Launching jersey-nya Dewa launching jersey. sih keren sih. Tapi Karena lu ngerjain sendiri tuh? hmm, gue produksinya sendiri, cuman memang secara konsep dibantu sama tim kreatifnya Dewa juga gitu. Jadi Tapi gila juga sih ya. iya, jadi tetap konsep kita build bareng-bareng satu tim. Cuman untuk istilahnya untuk post processing nih dari gua. Jadi shooternya gua, editornya gua gitu. Jadi memang ya itu memang udah jadi tanggung jawab gua di Dewa buat ngecover hal itu. Ibarat kalau di credit title tuh nama lu semua. Enggak lah, kan ada temen-temen gua, ada tim tuh, tim tim Iya kan. tim tim kreatif buat Maksudnya nge-build konsep. konseptor. Konseptor. Sisanya kan Renvo Sidat. Iya kan gue cuma eksekusi aja bro. Tapi lu bangga banget ya dengan video yang lu buat. Iya, karena gue berpikir apa ya, istilahnya itu konten yang dengan susah kita bangun gitu. Konsep pun kita harus menyesuaikan. Menyesuaikan dengan apa maksudnya? Kita punya jersey ini misalnya, ada home, away, third, ya kan? Nah, konsep 3 jersey ini gimana nih? Nah, terus akhirnya kita berpikir gimana cara memvisualisasikan konsep dari 3 jersey ini ke masyarakat melalui video. Itu yang susah, bro. Oke. Jadi kita harus tetap Jadi ngedelivernya ke jadi nonton. tetap ada pesan yang mau disampaikan dari konten itu, dan gimana caranya biar pesan dan konsep yang kita bangun ini bisa tersampaikan ke Jadi biar nggak netizen. misunderstanding lah. Benar gitu. Dan ya dari kayak konten-konten seperti itu yang bikin gue kayak, wih ternyata gue bisa ngerjainnya gitu. Tapi lu kan berarti sempat bekerja dalam tim tuh. Iya. Nah itu ada susah nggak sih, kayak apakah lu dibantu sama, pasti kan kalau sebuah tim kan ada fotografer juga, terus yang nggak tahu ya, ada konseptornya nggak, kan gue juga nggak tahu. Nah itu lu di dalam tim itu gimana tuh, kayak apakah tiap minggu ada meeting atau bulanan atau seperti apa tuh Mas Rin? Kalau soal tim media di Dewa nih, kita ya istilahnya kerjanya itu ya udah kita make it flow aja gitu. Kalau mungkin kita harus meeting, harus membahas suatu konsep video, mungkin ada di itu tadi momen-momen tertentu, mungkin kayak launching jersey, launching pemain. Nah, itu baru kita bisa meeting. Tapi kalau untuk sekarang nih kayak istilahnya liga jalan ya udah kita make it flow aja gitu. Jadi kita jalan aja. Jadi kayak bikin vlog pre-match, after match gitu ya. Ya gitu aja. Mungkin kalau sekarang sih bisa dibilang dari kontennya Dewa sih masih memang belum yang bisa dibilang expert, maksudnya belum bisa dibilang yang banyak gitu loh. Maksudnya dalam segi konsep masih yang itu aja kadang-kadang. Ya memang dari gua pribadi gitu loh yang ngobrol itu sama tim juga masih batasnya semampunya di situ. Oh gitu. Jadi lu bener-bener ya nyocokin lah ya. Jadi agenda tim jatuhnya. Pokoknya tim ini butuh apa, bakal difasilitasi. Pasti. Kalau istilahnya kalau untuk tim butuh publikasi suatu video, gua pasti yang cover itu. Jadi selama lu butuh gua langsung sikat. Bener, pasti sikat lah. Apa mau? Tapi Mas Ren, ini lu kan sekarang, kalau dulu kan lu punya idola, referensi kan travel vlogger, Anggersu. Nah sekarang lu ada sebagai referensi lu ngerjain video lu sehari-hari ini, ada nggak sih? Kan sekarang beda nih bidangnya kan, sportainment. Oke. Gue lebih, kalau untuk sekarang sih bukan ke personal ya. Gue sekarang lebih mungkin lihat-lihat klub luar gitu kan. Jadi
bagaimana mereka membangun suatu media sosial itu seperti apa. Jadi gue lihat kayak MU, City, Milan itu gimana sih mereka cara mendeliver suatu konsep itu baik foto, video ataupun desain itu gimana. Nah, kadang itu gue lihat-lihat, oh ternyata seperti ini, oh ternyata konten seperti ini tuh bisa diimplementasikan dipakai di bola gitu. Jadi ada ya itu tadi gue cari referensi untuk kerjaan itu di tim-tim gede-gede biasanya. Meskipun kadang susah sebenarnya karena ya itu tadi keterbatasan suatu ya itu tadi perbedaan klub lah yang pastinya kan ya paling susah menurut gua sih, paling susahnya kan kayak aduh jatuh nggak sih? Ya jatuh semua. Kalau gua ngeliatin kayak di luar kan emang dari segi pencahayaan, lampu semua kan oke lah untuk seorang video gitu kan terfasilitasi jatuhnya. Iya. Terus selama lu pas lagi match nih Mas Rian, lu pakai gear apa sih kayak? Waduh, Orang kan pada nanyain kan kayak gimana sih caranya ngambil video kayak gitu, terus kan pasti kalau bola kan pergerakannya cepat, beda kalau misalkan kita ngevideo misalkan video talent apa joget-joget kan still doang. Ya itu sih yang memang gua pelajarin dari kerjaan gua sebelumnya. Karena memang kita terjun di sport itu nggak yang semudah kalau kita ngambil video event atau apapun. Jadi memang kita harus satu kejar-kejaran sama bola yang pasti momen itu lari juga berarti. Astaga. Kameranya, Cok. Maksudnya kita coba untuk kita mengusahakan gimana itu bola itu in frame nih dengan kadang kan atlet bisa nendang kenceng. Bisa kalau pelan enak lah. Kalau kenceng gimana, Bos? Susah. Dengan lapangan yang segede itu kan. Jadi gearnya juga harus mumpuni ya. Iya, syukur-syukur alhamdulillahnya dari Dewa memfasilitasi itu. Jadi kita dari media Dewa ini ada gear yang sekiranya memang bisa untuk kita pakai di lapangan gitu loh. Jadi dari Dewa sendiri sih kita pakainya Sony A7S Mark III ya untuk video. Gila sih, 50 juta coy bodinya doang. Iya, ya. Gua sih waktu itu itu kamera impian gua, cuy. Gua cuma bisa lihat di YouTube dari influencer dari intinya cuma bisa lihat di layar. Terus pas waktu gua masuk di Dewa, gua hands on sendiri tuh kamera tuh. Anjing. Ini kamera 50 juta anjing. Kalau sekarang nyimpennya di bawah kasur. Enggak gitu juga. Oh gitu. Enggak gitu juga. Ya itu istilahnya ya syukur alhamdulillah dari Dewa juga memfasilitasi untuk itu. Jadi dari gue sendiri bisa explore lebih lah. Dan menurut gue juga gue bisa mendeliver konten yang gue ambil bisa secara baik pakai kamera itu gitu. Tapi untuk secara teknis nih Mas Rian, dulu kan kalau di satu lapangan, misalkan kita ngomongin GBK. GBK kan memang internasional. Iya. Secara pencahayaan mantap. Bagus, benar. Tapi kan kita nggak tahu, misalkan kita away kemana gitu. Dengan pencahayaan yang kayak gitu tuh, bisa nggak sih kita kayak ngakalin atau apa gitu? Atau cuma bisa pasrah? Kalau dari gue sih ya istilahnya sebenarnya pasrah gimana ya? Terus kalau kita mau ngakalin dengan venue sebesar itu kan nggak mungkin. Cuman kalau gue bisa berkomentar sih memang dari beberapa stadion di Indonesia yang sekarang jadi home base tim itu nggak sepenuhnya kayak punya sistem pencahayaan yang bagus gitu loh. Karena kan kalau cahaya emang sangat-sangat dibutuhin itu ya. Ngaruh banget, benar ngaruh banget. Karena kan sering kali pertandingan bola di Indonesia kan mainnya kan sore sampai malam. Nah, jadi memang kita butuh banget tuh yang namanya
lighting. Nah, kalau gue bisa bilang lighting terbaik nih, kalau gue bisa bilang dari stadion-stadion yang pernah gue datengin adalah Bali, Bali. Jatidiri, Semarang, Oke. Solo, Solo. Persis Solo, Manahan. Tiga nih. Ya, kalau GBT gua malah belum pernah. Gua belum pernah Oh, lu masuk. belum sempet pernah, ke belum pernah. Solo? Karena kan ya itu tadi dari Dewa sendiri belum pernah nih Oh, dia datang ke belum pernah away. GBT. Belum. Sempat waktu itu kita away ke Oh, tapi ada Surabaya, tapi kita ditaruhnya di Gresik, ya mainnya nggak di GBT. bukan di GBT. Nah, jadi gue sendiri belum tahu nih gimana tuh di GBT itu seperti apa. Cuman kayaknya sih bagus karena kan sekarang istilahnya kan udah jadi standar internasional ya. Jadi buat agenda FIFA kan di situ kan. Jadi gua rasa sih kayaknya sih bagus. Pengalaman gue sih dulu ngambil Persebaya di GBT sih ciamik banget. Ciamik kan. Mantap lah. Kalau menurut gua sih ya bagus sih karena udah stadion taraf internasional gitu loh, bukan hanya stadion yang biasa-biasa. Karena ya itu stadion gede juga sih GBT. Dulu gue pernah ngambil itu 2018 kalau nggak salah. Dan itu 2018 loh bro. Kan 2018 nih. Nah, sekarang 2023. Ya, pasti. Harusnya ada improve lah ya. Iya. Itu gila sih. Iya, betul. Kita udah ngobrol cukup lama ya ternyata ya. Udah lama ini, kayaknya udah lebih sejam ini kita. Kayaknya sih. Enjoy juga. Oke, jadi Mas Rian nih lu punya harapan apa sih buat diri lu sendiri ataupun buat industri kreatif atau mungkin buat Dewa FC? Kalau dari gua sendiri sih istilahnya kalau untuk diri gua pribadi ya nggak perlu yang terlalu muluk-muluk. Intinya gua bisa improve diri gua, bisa improve skill gua, itu gua udah bersyukur banget. Jadi istilahnya kalau misal nanti gue bisa improve, ya mungkin bisa jadi karir gue juga bisa naik gitu kan. Pindah ke tim yang lebih bagus. Gimana? Pindah ke tim yang lebih bagus. Gak juga, maksudnya ya istilahnya karir lah. Gue gak bilang pindah tim. Barangkali lu ada yang lebih bagus nih. Set. Pasti ada lah. Cuman kalau menurut gue ya Dewa udah tim yang bagus coy, dengan istilahnya baru 3 tahun berjalan, mau 3 tahun berjalan udah fasilitasnya ngeri sih kalau menurut gue. Kalau dibanding sama klub-klub lain kayaknya sih memang Dewa punya bener fokus lah ya buat punya cita-cita yang memang arahnya sportainment. Iya, dan bagus banget gitu loh untuk atlet-atlet. Dan untuk tim sendiri pasti juga dapat banyak pujian karena kita bisa pencitraan sih. Bisa bangun fasilitas yang bagus loh. Itu emang realitanya seperti itu bro, nggak ada bro. Kalau tiba-tiba lu ditawarin, kita cuman punya saingan satu. Siapa tuh? Bali. Oh, Bali juga. Bali punya training center yang bagus juga dan dia malah ada di pinggir pantai. Wah, seru tuh. Kita punyanya di pinggir gunung dong, di Bogor. Jadi memang bisa dibilang head to head lah. Cuman tapi kayaknya sih istilahnya kalau sama-sama grow up-nya mungkin Bali sih kayaknya tetap yang ada di atas Dewa sedikit. Untuk harapannya di industri kreatif Mas Rian? Kadang untuk industri kreatif kadang kalau gue sih sampai sekarang gue berpikirnya adalah suatu orang yang kerja di industri kreatif di Indonesia nih, gue bilangnya di Indonesia kurang dihargai bro. Dalam nih. Iya, kayaknya bisa lebih panjang nih. Gue nggak bilang karir gue ya, gue bilang di luar gue. Temen gue tanya-tanya gitu kan, lu simpelnya gini, misal lu ngerjain project itu, nih, lu butuh laptop harga berapa? Tapi ya jangan ditaruh misal lu butuh laptop pengerjaan 8 juta, lu taruh 8 juta ya enggak. Maksudnya kan dengan laptop yang mungkin alat yang lu punya ini lebih tinggi, lu bisa ngasih budget
lebih sedikit gitu. Oke, itu satu. Kedua, misal anggaplah lu ngerjain di kafe misal. Ngopi. Lu butuh kopi berapa cup nih buat Ya. ngerjain itu project nih. Nah, udah hitung aja itu. Setelahnya lu lebihin sedikit buat mungkin tenaga lu atau seperti apa. Ini Itu kan aja ngitung sih. HPP lah ya. Iya ya, itu aja sih. Karena gue seringnya banyak teman-teman gue yang bilang gini nih, Mas, gue habis ngerjain ini Mas, cuman belum, Mas, gue ada tawaran ini Mas. Bacanya segini. Iya, cuman budgetnya segini. Terus gue tanya lah, konsepnya gimana? Gini Mas. Anjing lah, parah cuk. Kayak dari klien minta lebih tapi budgetnya nggak Kurang. sesuai. Jadi kadang gue berpikir kok di Indonesia ini seremeh itu gitu, padahal kalau kita mau menelusuri dapurnya nih, laptop berapa, kamera berapa, belum lagi kalau kita nggak punya nih kita harus sewa lah, bla bla bla. Otaknya buat mikir. Nah, berapa? makanya waktu yang kita itu buat ngedit, buat belajar, buat gimana kan banyak. Kadang orang mikirnya alah bikin video gitu aja. Nah itu tuh kayaknya anjing lah orang bisa bilang gini cuk. Jadi industri kreatif di Indonesia ini nggak dihargai gitu ya? Kurang dihargai, bukan nggak dihargai. Oh, kurang dihargai. Ya, main aman. ada loh, memang ada beberapa pihak yang memang bisa menghargai itu kalau mereka paham gitu loh. Iya, kalau dia emang mungkin dia juga bergerak di bidang yang sama. Bisa mungkin, jadi ya. Kayak agensi bisa gitu, jadi, dia kan tahu bisa harga. jadi. Cuman kan kalau benar-benar orang yang nggak paham kan, alah Mas, bikin video gini aja loh Mas, masa dia budget segitu. Mungkin ya kayak ya gambaran gue sih kayak apa bisa kali ya kayak ada UMR industri kreatif kan seru kali ya, kayak misalkan emang freelance ada UMR-nya, ada SOP gitu kan. Karena kita balik lagi ke pembahasan kita yang di awal, bro. Dunia kerja kita bukan yang linear, bro. Kalau kita linear nih, misalnya nih lo jadi arsitek nih, orang udah mikir arsitek ini susah. Kan ngedit juga susah. Lah orang kan nggak tahu. Mari kita kasih tahu. Karena orang pahamnya adalah di output, bro. Di output. Misalnya nih orang arsitek, bangunannya megah, mahal nih orang. Ya lu bikin animasi cuma 5 detik, lu bikin keyframe berapa? Orang taunya bukan animasi, bukan video sinematik, bukan apa. Taunya video doang. Bener nggak gue bilang? Dia taunya video doang, alah bikin video gini aja Mas. Tapi kan udah banyak bro, kayak di Instagram kan yang viral-viral tuh kayak orang kemarin kan ada beberapa orang di Indonesia yang masuk buat lu jadi animatornya di Transformer. Itu kan juga sebenarnya itu kan hanya segelintir orang. Maksudnya ini gue bicara yang istilahnya lebih general lah. Kalau menurut gue sih itu, karena banyak banget orang-orang yang mengunderestimate-kan profesi kita sebagai orang videographer, editor. Itu tadi mungkin. Ini emang harusnya ya tadi ya harus lebih bisa edukasi ke klien mungkin. Sebenarnya iya, tapi kadang orang kan mikirnya kan di hasil. Kita mau menjelaskan bagaimana prosesnya pun klien nggak mau tahu. Benar kan? Belum tentu paham juga mereka ya. Nggak mau tahu karena mereka nggak paham gitu loh. Nggak Jadi paham apa tolol itu. Wih, kasar banget loh. Ya, kesimpulannya sih kayaknya Mas Rian nih saya sangat respect banget lah buat kerjaannya. Ya. Terus juga ya harapannya juga itu juga cukup mewakili sih teman-teman di. Iya, itu pasti sih, pasti. Karena gue sendiri sebenarnya gabung komunitas, Bro. Oh, apa tuh? Iya, Apa tuh? jadi namanya itu ya gue jadi marketing dong. Enggak apa-apa sebenarnya kita. Jadi barangkali dia ngasih sponsor. Iya. Jadi gue ikut gabung di komunitas Video Labs. Oke. Jadi itu memang kumpulan orang-orang yang memang terjun di dunia industri kreatif, baik motion, animasi, videografi, dan apapun lah itu. Dan kita juga
kadang gua kalau lihat grupnya itu ya sharing-sharingnya juga soal itu sama. Fokusannya Mas, emang masalah budget ya. iya Mas, saya ada ini Mas, cuman kok di budget segini ya, ini bisa gua terima apa enggak ya gitu. Jadi kayak memang kayak kita punya keluh kesah yang sama sebenarnya, ya itu tadi, bener-bener kayak orang itu kurang paham gitu lah akan pembuatan video seperti apa. Karena misal orang nih bikin video nih, orang awam pun pakai HP bisa bro. Tapi kan mereka nggak tahu kayak Nah itu yang bikin apa ya istilahnya, bikin kita jadi kayak alah bikin video gitu aja, gua juga bisa, silakan gua bilang gitu, silakan bikin, lu pegang deh nih kamera gue coba deh. silakan. Susahnya di situ sebenarnya. Dan Semoga lah di Indonesia ini bisa. iya, gue juga lebih berharapnya gitu. Kadang karena kita kalau misal content creator ataupun industri kreatif di luar negeri, mereka benar-benar dihargai banget gitu. Kalau gue lihat-lihat di forum-forum apa gitu, kadang pernah gue tadi siang kalau nggak salah, gue lihat di mana di Instagram, dia sharing cuman bikin logo dia di Indonesia ditolak bro. Tapi di luar Lo tahu alasannya apa? apa tuh? Terlalu simpel. Padahal emang kadang gue kayak berpikir maunya seperti apa sih di Indonesia ini, industri kreatif mau dibawa kemana? Masa kita sekiranya mau mengikuti perkembangan zaman yang memang sekarang istilahnya lebih ke kayak simple gitu kan? Apa-apa dibikin Kita simple. harus ngikutin trendsetter juga. Nah, mereka ditolak, akhirnya dia ngepost lah itu hasil kerjanya dia di sosial media dia gitu kan. Ada perusahaan dari kalau nggak salah Jerman tertarik sama dia. Lo tau itu logo dibayar berapa? Berapa tuh? 11 juta 700 sekian dolar, 10 sampai 11 juta kalau nggak salah. Satu logo Kan crazy man. makanya kayak kan anjing lah kayaknya. Parah banget Cok, kalau maksudnya jomplang banget gitu loh. Kalau kita di Indonesia sampai orang nego-nego segitunya, Mas bisa segini nggak? Tapi kalau di luar bener-bener kayak, weh lu nih kerja susah, bikin itu nggak gampang. Nih, Iya. gua bayar lu seginilah, enak. Jadi memang itu perbedaannya. Gue ada satu pengalaman juga nih. Jadi sebelum kita tutup nih, ini agak relate nih ke gue soalnya kalau masalah itu. Gue ada di tim tuh waktu itu ada pemain asing. Gue iseng lah tanya, bro coba tebak gaji gue berapa? I think your salary is $5,000. No, gila ya kalau gaji gue $5,000 kan. Makanya. Anjing gue bisa langsung beli mobil, beli rumah. Jadi sultan lo di Indonesia lo. Iya. Bilang no. $3,000. No. It's a lot. 1,000? No, nggak nyampe bro. Nggak nyampe $1,000. Gaji ya content creator di Indonesia yang misalkan kayak kita kan yang kerja di bawah perusahaan, mungkin kalau bisa nyentuh ke angka $500 sampai ke 700 bahkan sampai 1.000 itu juga udah bagus. Kalau di sini ya. Di sini ya mungkin orang-orang kalau udah dengerin ini kan bisa lebih. Iya benar. Ya siapa tahu Mas Rian nantinya bisa digaji $1.000 kan di Dewa. Amin. Oke Mas Rian, thank you ya buat waktunya. Siap. Kapan-kapan main lagi lah ya. Boleh. Nanti ya semoga bisa di studio lah kita. Amin. Thank you Mas Rian. Tuh tadi suwi Cuk. Kamu tutup tak? Kamu tutup? Enggak. Ya.